Halo, selamat datang di channel Multi Audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1326, Tempat Tinggal Gua. Maaf mengecewakan Anda, guru. Pria itu sangat kuat, dan saya dikalahkan olehnya. Jika bukan karena campur tangan pengawal surgawi pada akhirnya, saya pasti sudah binasa oleh pedang pria itu. Begitu naga hijau itu muncul, pria itu segera menundukkan kepalanya dengan hormat. Lawanmu hanyalah kultivator transformasi dewa tingkat awal, dan aku bahkan meminjamkanmu lonceng 1000 jiwaku, bagaimana kau bisa kalah? Kapan kau menjadi begitu tidak berguna? Ekspresi naga hijau itu berubah gelap secara signifikan. Keringat dingin langsung mengalir di wajah pria itu saat dia menjelaskan, saya sudah melakukan semua yang saya bisa, guru, tetapi sepertinya tidak ada habisnya trik yang bisa dikeluarkan lawan saya. Dia memiliki harta roh kuali, dan dia juga telah mencapai penguasaan penuh seni Vajra. Dia juga memiliki harta karun spiritual. Dan dia telah sepenuhnya menguasai seni Vajra. Naga hijau itu cukup terkejut mendengar ini. Memang, aku hanya mengatakan kebenaran, Tuan. Pria itu sedikit lega mendengar sedikit rasa ingin tahu dalam suara naga itu. Ekspresi termenung muncul di wajah naga hijau itu sebelum tiba-tiba ia mengulurkan cakarnya ke arah pria tersebut. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tubuhnya, membawa lonceng 1000 jiwa ke dalam genggaman naga tersebut. Ia mengamati lonceng itu dengan saksama untuk beberapa saat, setelah itu ekspresinya langsung kembali muram. Pria itu merasa sangat tidak nyaman setelah melihat hal ini. Naga hijau itu terkekeh dingin, lalu mencemooh, jadi itu artinya orang ini menempuh jalur kultivasi simultan. Hehe, gaya kultivasi seperti itu pernah populer di zaman kuno, tetapi hampir tidak ada yang menempuh jalur ini sekarang. Pemurnian tubuh dan kultivasi kekuatan sihir sama-sama membutuhkan waktu yang sangat lama, melakukan keduanya sampai batas tertentu pada tingkat kultivasi rendah, tetapi dalam jangka panjang, kultivasi seseorang pasti akan tertinggal dari rekan-rekannya jika mereka terus menempuh jalur ini. Selain itu, pemurnian tubuh membutuhkan tingkat bakat tertentu. Sejauh yang saya ketahui, hanya ada segelintir orang yang telah mencapai tahap integrasi tubuh sambil menempuh jalur ini, termasuk penguasa suci Yuan Surgawi. Semua orang ini awalnya adalah pendekar pemurnian tubuh, dan baru menjadi kultivator setelah mengonsumsi semacam obat spiritual. Jika tidak, menempuh jalur ini hanya akan merusak kultivasi masa depan seseorang. Pria ini telah mencapai penguasaan penuh seni Vajra, apakah ada teknik penyempurnaan tubuh lain yang dapat ia gunakan untuk terus memperkuat tubuhnya? Tanya pria itu dengan alis berkerut. Mencapai penguasaan penuh seni Vajra sudah merupakan puncak di antara para pendekar penyempurnaan tubuh fana. Langkah selanjutnya baginya untuk maju adalah secara alami mulai menggunakan beberapa seni kultivasi iblis untuk lebih menyempurnakan tubuhnya. Namun, seni kultivasi tersebut secara alami tidak ditujukan untuk manusia, jadi akan sangat berbahaya baginya untuk terlibat dalam praktik semacam itu. Untuk dapat mengembangkan kekuatan sihir dan tubuhnya hingga sejauh itu, tidak mengherankan jika kau bukanlah tandingan baginya. Namun, itu tidak menjelaskan bagaimana dia mampu membebaskan diri dari lonceng 1000 jiwa milikku. Tidak hanya jiwa utama di dalam lonceng yang hancur, sekitar 60% hingga 70% dari semua jiwa yin lainnya di dalamnya juga hilang. Suara naga itu tiba-tiba menjadi dingin saat dia berbicara. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini. Aku menjebaknya di tempat itu, tapi dia berhasil melarikan diri. Tidak lama setelah itu, dan aku tidak bisa menyaksikan apa yang dia lakukan di dalam sana, jelas pria itu dengan tergesa-gesa. Naga itu mengamati pria itu lama sebelum mengalihkan pandangannya dengan dengusan dingin. Lonceng 1000 jiwa bukanlah harta karun yang cukup kuat untuk masuk ke dalam daftar roh tak terhitung jumlahnya,
tetapi lebih dari cukup kuat untuk menghancurkan kultivator transformasi dewa tingkat lanjut. Tampaknya pria ini memiliki harta karun yang menjadi momok bagi semua jiwa yin atau telah menguasai seni kultivasi atribut yang sangat kuat. Baiklah, aku hanya perlu menangkap beberapa jiwa binatang lagi untuk mengganti yang hilang. Namun, kita tidak bisa menyerah pada harta karun yang ditinggalkan orang itu. Pria itu merasa gembira karena naga itu tidak lagi menyalahkannya, tetapi raut ragu kemudian muncul di wajahnya saat ia merenung, "Terima kasih telah mengampuni saya, Tuan." Masalahnya adalah lahan di tanah roh sudah menjadi milik pria itu. Jika dia menetapkan batasan di sekitar lahan tersebut, akan sangat sulit bagi kita untuk masuk dan mencari harta karun di sana. Itu memang akan cukup merepotkan, tetapi wilayah tanah roh cukup luas, dan dia tidak akan mampu memasang begitu banyak batasan kuat dalam waktu singkat. Pergilah ke tempat tubuh asliku bersemayam dalam pengasingan, dan aku akan memberimu sesuatu untuk kau bawa kepada sahabatku, Gong Yang Gui. Dia memiliki bendera 5 warna surgawi yang memiliki kemampuan penyembunyian luar biasa. Pinjam itu darinya dan kita akan menyelinap ke tanah roh pada kesempatan yang tepat. Dengan melakukan itu, kita akan berhutang budi besar kepada iblis tua Gong Yang, gerutu naga hijau itu. Pria itu tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan, dan hanya bisa mengangguk tegas dengan ekspresi hormat di wajahnya. Sementara itu, Han Li baru saja terbang keluar dari kota Deep Heaven, dan sedang menuju dataran di luar kota. Setelah pertempuran itu berakhir, dia langsung menuju ke wilayah negeri roh yang telah dipilihnya, alih-alih kembali ke istana roh terbang. Dengan kemampuan Han Li saat ini, dia mampu terbang dengan sangat cepat, dan hanya membutuhkan perjalanan tanpa hambatan selama sekitar 3 hingga 4 hari untuk mencapai rangkaian pegunungan yang luas dan rimbun. Ini adalah apa yang disebut Gunung Suara Agung, dan Han Li berhenti di udara di atas salah satu gunung di rangkaian pegunungan itu. Dia mengamati gunung raksasa ini, yang luasnya ratusan ribu kilometer, dan matanya menyipit dengan ekspresi merenung. Meskipun ini adalah yang paling rendah dari 3 rangkaian pegunungan yang ditampilkan oleh Paviliun Giok Surgawi, ini tetap merupakan rangkaian pegunungan yang dapat digunakan untuk kultivasi oleh kultivator transformasi dewa, sehingga secara alami memiliki kepadatan ki spiritual yang tinggi. Dibandingkan dengan apa yang disebut tanah suci kultivasi di dunia manusia, perbedaannya sangat mencolok. Setelah mengamati gunung itu beberapa saat, Han Li mengangguk puas sebelum turun ke pegunungan sebagai seberkas cahaya biru. Tidak lama setelah itu, dia telah menempuh jarak lebih dari 50.000 kilometer. Meskipun ia melaju dengan kecepatan yang mencengangkan, indera spiritualnya yang kuat memungkinkannya untuk mendeteksi segala sesuatu dalam radius lebih dari 5.000 kilometer. Di sepanjang jalan, dia telah melewati 4 atau 5 penghalang berkilauan, yang jelas merupakan tempat tinggal gua para kultivator lainnya. Han Li mengabaikan tetangga-tetangganya dan terus terbang ke depan. Setelah melewati hampir seluruh pegunungan, Han Li akhirnya menemukan sebidang tanah roh di peta miliknya. Tanah itu membentang lebih dari 10.000 kilometer, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Terlebih lagi, tidak ada satupun kultivator di sana selain dirinya. Han Li sangat gembira, tetapi dia tidak terburu-buru untuk membangun tempat tinggal di gua. Sebaliknya, dia terbang berputar-putar di sekitar perbatasan yang ditandai pada peta, yang menunjukkan batas-batas wilayah tanah roh miliknya. Selama proses itu, dia akan melemparkan bendera formasi putih secara berkala, yang semuanya menancap ke dalam tanah dan menghilang. Bendera-bendera formasi ini hanyalah harta karun kelas terendah dan hanya memiliki efek ilusi yang sangat hambar. Bendera-bendera itu hanya ada untuk tujuan simbolis, memberi tahu para petani di sekitarnya bahwa lahan ini sekarang memiliki pemilik, sehingga berfungsi sebagai peringatan terhadap para penyusup, baik disengaja maupun tidak. Setelah itu, Han Li mulai menjelajahi daerah ini dengan santai. Lebih dari setengah hari kemudian,
dia menemukan beberapa tambang roh kecil dan beberapa bercak obat roh yang tumbuh secara alami. Tentu saja, batu-batu spiritual dan obat-obatan spiritual yang dapat ditemukan di lokasi-lokasi tersebut semuanya berkualitas rendah, dan kemungkinan besar pemilik tanah sebelumnya bahkan tidak mau repot-repot menggali dan mengolah situs-situs tersebut. Situs-situs ini tentu saja tidak terlalu menarik perhatian Han Li, tetapi situs-situs tersebut menjadi kejutan kecil yang menyenangkan baginya. Setelah memeriksa seluruh area, Han Li melayang tinggi di udara di atas pusat lahan Spirit Land dengan ekspresi termenung di wajahnya, merasa sedikit bingung. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang tempat ini, tetapi lawannya telah melakukan upaya ekstrim selama pertarungan mereka. Mungkinkah benar bahwa dia hanya menargetkan tempat ini karena bermanfaat untuk pengembangan salah satu teknik rahasianya? Han Li menggelengkan kepalanya untuk menolak gagasan itu begitu muncul di benaknya. Reaksi lawannya setelah kalah dalam pertempuran menunjukkan bahwa segalanya jelas tidak sesederhana itu. Terlebih lagi, tanah roh adalah wilayah yang sangat luas, mengapa dia rela pergi sejauh itu hanya untuk sebidang tanah tertentu ini, sampai-sampai dia siap membunuh Han Li. Tampaknya tempat ini harus dicari dengan saksama lagi. Jika tidak, Han Li merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus mengganggunya, dan dia tidak akan bisa berkultivasi dengan hati yang tenang. Setelah mengambil keputusan, Han Li mulai mempertimbangkan untuk membangun tempat tinggal di dalam gua. Meskipun lahan di sini semuanya cukup mirip, tentu saja ada beberapa lokasi di mana ki spiritual sangat kaya dan melimpah. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Han Li akhirnya mengambil keputusan. Ia pun segera melesat ke udara sebagai seberkas cahaya biru, dan terbang menuju lokasi yang telah dipilihnya. Tidak lama setelah itu, Han Li muncul di antara dua gunung besar, di tempat yang diselimuti kabut 5 warna yang berjatuhan. Tempat ini tampak seperti rawa yang sangat luas, dan kabut 5 warna yang cerah yang berasal dari sana mencapai ketinggian ribuan kaki. Kabut itu tidak memiliki sifat yang sangat beracun, tetapi menghirupnya sama sekali tidak disarankan, bahkan untuk para petani. Yang terpenting, ada beberapa unsur tak dikenal dalam kabut ini yang membatasi indera spiritual Han Li sampai batas tertentu, sehingga ia tidak dapat mendeteksi apa yang tersembunyi di dalam kabut tersebut. Hanya setelah menggunakan mata roh penglihatan terangnya, Han Li mampu menemukan bahwa beberapa kilometer ke dalam kabut, terdapat lembah alami yang menghubungkan dua gunung besar tersebut. Lokasi yang terpencil secara alami seperti itu sangat cocok untuk tempat tinggal gua Han Li. Dengan demikian, Han Li terbang jauh ke dalam kabut sebelum dengan mudah membuat lubang di sisi tebing batu yang biasa saja di dalam lembah. Kemudian, ia melepaskan pedang terbangnya untuk menggali dua lorong yang sangat panjang yang mengarah langsung ke perut kedua gunung raksasa tersebut. Dia berencana membangun dua tempat tinggal gua sekaligus. Salah satunya adalah tipuan yang akan digunakan sebagai pengalihan perhatian, sementara yang lainnya adalah tempat tinggal gua di mana dia akan bercocok tanam, serta memelihara serangga roh, binatang roh, dan obat-obatan rohnya. Adapun rumah keberuntungan tersembunyi itu, ukurannya terlalu kecil, jadi tentu saja tidak perlu menggunakannya sekarang. Setelah membangun tempat tinggal guanya, Han Li segera memindahkan ramuan dan obat-obatan spiritual yang telah ia bawa dari dunia manusia ke taman obat. Kumbang pemakan emas juga ditempatkan di dalam kandang. Setelah dipelihara selama bertahun-tahun, semua kumbang pemakan emas telah mencapai ukuran yang menakjubkan, dan tampak sangat mengancam. Mereka jelas sudah hampir mencapai kedewasaan penuh. Adapun binatang kirin macan tutul itu, Han Li juga menyiapkan sarang yang nyaman agar ia bisa berkembang biak sendiri. Namun, setelah memasuki ruangan kosong yang menyeramkan berisi binatang buas, ekspresi muram muncul di wajah Han Li. Dia dengan lembut melambaikan gelang binatang rohnya ke arah ruangan binatang buas, diikuti oleh semburan cahaya hitam yang melesat keluar, dan sebuah objek hitam setinggi sekitar 10 kaki tiba-tiba muncul.
Chapter 1327, Buah Surgawi yang Mendalam. Benda itu berbentuk bulat dan menyerupai kepompong. Benda itu memancarkan cahaya hitam samar, dan bayangan roh jahat berwarna merah tua dapat terlihat di permukaannya. Roh jahat itu memiliki 1 tanduk dan 3 mata, sehingga tampak sangat menyeramkan. Kepompong ini terbentuk secara alami oleh Weeping Soul Beast. Saat Weeping Soul Beast terakhir kali berevolusi, ia juga berubah menjadi kepompong hitam seperti ini. Gambar roh jahat pada kepompong itu identik dengan yang ada di punggung Weeping Soul Beast. Han Li mengusap dagunya sambil memandang kepompong ini, dan secercah kegembiraan terpancar dari matanya. Selama pertempuran memperebutkan tanah roh, ketika dia tersedot ke ruang jiwa Yin, dia langsung merasakan Qi Yin yang melimpah di udara. Segera setelah itu, jiwa-jiwa jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya langsung menyerbu ke arah Han Li, dipimpin oleh seorang raja hantu yang perkasa. Han Li tanpa ragu-ragu melepaskan binatang jiwa menangis miliknya begitu melihat ini. Makhluk buas ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melahap jiwa, dan saat cahaya memancar dari lubang hidungnya, tak satu pun jiwa Yin biasa yang mampu memberikan perlawanan karena mereka direduksi menjadi makanan bagi binatang jiwa menangis. Hanya Raja Hantu itu yang sedikit merepotkan untuk dihadapi. Ia telah mengembangkan tubuhnya untuk mengambil bentuk yang nyata, sehingga memungkinkannya untuk melawan cahaya binatang jiwa menangis. Namun, Han Li menggunakan sayap badai petirnya untuk muncul di belakangnya dan melancarkan serangan mendadak dengan petir pembasmi iblis ilahinya, yang menyebabkan situasi berubah drastis. Setelah terluka, Raja Hantu itu tidak lagi mampu menggunakan teknik rahasianya untuk menstabilkan jiwanya. Pada akhirnya, binatang jiwa menangis menerkam dan melahap Raja Hantu itu selama pertempurannya dengan Han Li. Setelah menelan begitu banyak jiwa jahat dan Raja Hantu terakhir ini, yang memiliki kekuatan setara dengan kultivator transformasi dewa, binatang jiwa menangis segera menembus hambatan evolusinya, sehingga berubah menjadi kepompong hitam ini. Untungnya, Han Li pernah menyaksikan fenomena yang sama di masa lalu, jadi dia dipenuhi dengan kegembiraan daripada kepanikan. Oleh karena itu, dia tidak punya waktu untuk mengurus sisa jiwa jahat itu karena dia secara paksa keluar dari ruang jiwa Yin dengan mata penghancur hukumnya, melarikan diri ke dunia luar dengan kepompong ini. Sekarang, dia sedang menempatkan kepompong raksasa itu ke dalam ruangan binatang buas ini, dan dia hanya perlu menunggu beberapa saat hingga binatang jiwa menangis menyelesaikan evolusinya. Han Li menatap kepompong itu untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan ruangan ini dan menuju ke kebun obatnya. Ginseng roh 9 keriting, buah sisik naga, dan obat-obatan roh lainnya di taman itu cukup langka bahkan di alam roh, jadi Han Li harus memperlakukannya dengan hati-hati. Satu-satunya yang kurang adalah telapak Dewi Agung yang telah dipupuk Han Li dengan susah payah. Pohon palem itu telah berbuah di dunia manusia, tetapi layu dan hancur menjadi debu begitu Han Li memetik buah ini. Yang lebih luar biasa lagi adalah beberapa stek yang telah diambilnya dari pohon palem sebelumnya juga hancur. Dengan demikian, tidak ada cara baginya untuk menanamnya lagi. Kemungkinan besar, bukan hanya semua stek yang dibawanya yang rusak, tetapi semua stek yang dibawa orang lain juga pasti sudah mati. Itulah akibat dari hukum eksklusivitas. Tidak mungkin ada telapak tangan Dewi Agung di dunia yang sama, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Han Li. Bahkan para kultivator transformasi dewa dan penempaan ruang di alam roh pun tidak berdaya untuk mengubah hukum langit dan bumi, mereka hanya mampu menggunakan ki asal dunia di sekitar mereka. Dibutuhkan makhluk dengan tingkatan yang lebih tinggi untuk dapat mengendalikan hal-hal seperti itu, mungkin makhluk sekuat roh sejati surgawi mampu melakukan tugas tersebut. Ini juga merupakan indikasi betapa buah surgawi yang agung menentang tatanan alam. Saat memikirkan buah surgawi agung yang akhirnya ia peroleh setelah bekerja selama beberapa ratus tahun, Han Li diliputi rasa gembira dan sukacita.
Karena kenaikannya dan hilangnya kekuatan sihir sepenuhnya setelahnya, dia tidak punya waktu untuk memeriksa buah surgawi yang mendalam dengan saksama. Sekarang, dia punya waktu sebelum harus melapor kembali ke kota surga dalam, dan itu adalah waktu yang cukup baginya untuk melakukan beberapa penelitian tentang buah tersebut. Oleh karena itu, setelah memasang semua pengamanan yang diperlukan di luar gua, Han Li masuk ke sebuah ruangan rahasia dan duduk di tanah dengan kaki bersilang. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah kotak putih bersih muncul di atas telapak tangannya. Permukaan kotak giok itu dilapisi dengan 7 atau 8 jimat pembatas, yang semuanya berkilauan dengan cahaya spiritual. Setelah ragu sejenak, Han Li merobek jimat-jimat itu sebelum perlahan membuka tutup kotak tersebut. Sebuah objek putih berkilauan dengan panjang beberapa inci muncul di hadapan mata Han Li. Dia mengulurkan tangan untuk mengeluarkan benda itu dari kotak giok, lalu dengan hati-hati memeriksanya sambil mengusapnya dengan jarinya. Benda itu berbentuk oval tipis, dan permukaannya sangat halus. Warnanya sedikit kekuningan, dan salah satu ujungnya agak tumpul, sedangkan ujung lainnya benar-benar rata, seolah-olah telah dipotong dengan pisau. Bentuknya seperti batang oval kecil. Namun, panjang totalnya hanya sekitar setengah kaki. Di permukaan batang tersebut, terdapat serangkaian pola hijau gelap yang sulit diuraikan. Batang tersebut tampak terbuat dari campuran logam dan kayu, dan terasa cukup lentur saat disentuh. Tongkat aneh ini adalah buah dari telapak tangan Dewi Agung. Boneka humanoid itu memberitahunya bahwa pada awalnya, buah dari pohon palem itu tidak seperti ini. Sebaliknya, buah itu berbentuk bulat dan berkilauan dengan cahaya putih, dan baru menjadi seperti ini setelah dibuahi oleh cairan hijau selama bertahun-tahun. Han Li agak terdiam ketika pertama kali melihat benda aneh ini. Saat pertama kali mendapatkan buah ini, dia hanya memeriksanya sebentar, tetapi dia tetap terkejut betapa anehnya benda ini. Namun, saat itu, ia sedang sibuk berupaya untuk naik ke alam roh, sehingga ia tidak melakukan penelitian yang sungguh-sungguh. Setelah jeda singkat, Han Li membawa benda itu dengan satu tangan sambil mengulurkan jari dari tangan lainnya. Cahaya spiritual biru memancar dari ujung jarinya saat dia dengan lembut mengetukkannya ke tongkat itu. Cahaya spiritual berwarna biru itu bergetar seolah-olah telah bersentuhan dengan semacam penghalang sebelum benar-benar lenyap, tidak mampu menembus bahkan 1 milimeter pun ke permukaan buah tersebut. Han Li mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terkejut melihat ini. Buah ini selalu menolak suntikan ki spiritual apapun, dan tidak ada kekuatan spiritual yang dapat dimasukkan ke dalamnya. Setelah menatapnya beberapa saat, sebuah pikiran terlintas di benak Han Li saat cahaya keemasan berkilauan dari tangan yang memegang buah itu. Kemudian, sebuah pemandangan aneh terungkap. Han Li dapat dengan mudah menancapkan jari-jarinya ke dalam buah itu, menyebabkan buah itu melengkung dan berubah bentuk seolah-olah terbuat dari adonan lunak. Namun, ketika Han Li melepaskan buah itu lagi, buah itu langsung kembali ke bentuk batang aslinya. Han Li tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan seutas benang emas tipis, yang melingkari buah itu sekali sebelum kembali ke mulut Han Li. Namun, benang pedang yang dibentuk oleh pedang awan bambu biru bahkan tidak mampu meninggalkan jejak sedikit pun di permukaan buah tersebut. Han Li cukup tertarik melihat ini, dan dia menjentikkan jarinya untuk menyemburkan busur petir emas ke tongkat itu. Busur petir itu terpental oleh buah tersebut, mengenai sudut ruang rahasia, menyebabkan seluruh ruangan sedikit bergetar karena kekuatan ledakan yang dihasilkan. Alis Han Li sedikit mengerut saat dia meraih udara dengan tangan lainnya, diikuti oleh bola api perak seukuran telur yang muncul di atas telapak tangannya. Han Li segera melemparkan buah itu ke dalam bola api tanpa ragu-ragu, tetapi Han Li kecewa dengan apa yang dilihatnya selanjutnya. Begitu buah itu dilemparkan ke arah bola api itu tiba-tiba menghilang menjadi bintik-bintik api perak sebelum muncul kembali membentuk burung gagak api penelan roh di udara beberapa puluh kaki jauhnya. Begitu gagak api muncul,
ia menatap buah itu dengan saksama dan ngeri, mengeluarkan beberapa teriakan tajam dan mendesak untuk mengungkapkan ketakutannya. Alis Hanli semakin berkerut saat dia kembali meraih buah itu. Api surgawi yang menelan rohnya adalah puncak dari api yin dan yang paling kuat, bagaimana mungkin api itu takut pada sepotong buah? Itu benar-benar mengejutkannya. Mungkinkah buah ini jauh lebih misterius dan mendalam daripada yang dia duga? Segera setelah itu, Hanli mengeluarkan api es, bila angin, dan berbagai jenis serangan lainnya untuk bereksperimen pada buah tersebut. Namun buah itu tetap tidak terluka sama sekali selama serangan terus-menerus ini. Hanli bahkan mengeluarkan beberapa kumbang pemakan emas dari ruangan serangga dan meletakkannya di atas buah tersebut. Dalam ingatannya, kumbang pemakan emas mampu melahap apa saja, namun mereka menunjukkan reaksi serupa terhadap gagak api pemakan roh, buru-buru terbang menjauh dalam kepanikan tanpa niat untuk mencoba melahap objek tersebut sama sekali. Hanli kemudian mencoba menggunakan mata penghancur hukumnya untuk menyerang buah itu, namun semuanya sia-sia. Meskipun Hanli memiliki berbagai kemampuan, dia benar-benar bingung dan hanya bisa menggaruk kepalanya. Kemudian, ia menyalurkan seluruh kekuatannya ke matanya, yang kemudian memancarkan cahaya biru tajam dari pupilnya. Ia mencoba memahami struktur internal buah ini menggunakan mata rohnya. Yang mengejutkannya, mata rohnya memperlihatkan kepadanya setitik cahaya putih seukuran kacang polong di dalam buah itu yang berkedip sangat lemah. Hanli langsung merasa bersemangat kembali setelah menemukan hal ini. Namun, pemeriksaan lebih lanjut tidak membuahkan hasil lain. Selama setengah bulan berikutnya, Hanli hampir terus-menerus melakukan eksperimen pada buah surgawi yang mendalam. Selama beberapa hari terakhir, dia bahkan membuat beberapa formasi miniatur yang mendalam di dalam ruang rahasianya, mencoba menggunakan kekuatan formasi tersebut untuk memurnikan buah ini, tetapi semua itu pun tidak berhasil. Pada malam terakhir, Hanli mengusap buah surgawi yang agung dengan jarinya, tetapi ekspresinya benar-benar tenang dan tanpa tergesa-gesa. Tampaknya, tanpa menemukan kesempatan ajaib apapun, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap buah ini. Namun, setelah mengatasi perasaan frustrasi dan tergesa-gesa, kondisi mentalnya menjadi lebih teguh dari sebelumnya. Dengan demikian, setengah bulan terakhir ini bukanlah waktu yang sepenuhnya sia-sia. Namun, dia harus kembali ke kota surga dalam keesokan harinya. Dengan mengingat hal itu, Hanli kembali mengarahkan pandangannya ke buah surgawi mendalam di tangannya, kali ini, memilih untuk memeriksa pola hijau gelap yang sebelumnya kurang diperhatikannya. Tiba-tiba, tatapan yang sangat aneh muncul di mata Hanli saat sebuah pikiran mengejutkan terlintas di benaknya. Diagram yang digambarkan dan warna-warna pola tersebut tiba-tiba mengingatkannya pada sesuatu. Ada objek lain dengan pola serupa di permukaannya dan meskipun warnanya tidak sepenuhnya identik dengan buah surgawi yang agung, objek itu memiliki kemiripan yang kuat. Mengapa dia tidak memikirkan benda ini sebelumnya? Chapter 1328, Gulungan Roh yang Kacau dan Beragam. Hanli tiba-tiba meraih gelang penyimpanannya, dan sebuah tas kulit biasa muncul di tangannya. Dia membalikkan tas itu, dan sebuah botol kecil berwarna hijau jatuh ke tangannya. Itu tak lain adalah botol kecil misterius itu. Hanli memegang botol kecil itu di satu tangan dan buah surgawi yang agung di tangan lainnya sambil memeriksa keduanya berdampingan dengan mata menyipit. Kedua benda itu berbeda baik dari segi bentuk maupun massa, tetapi pola hijau gelap di permukaannya benar-benar memiliki kemiripan yang kuat. Mungkinkah kedua benda itu terhubung entah bagaimana? Mungkinkah botol kecil misterius itu dimurnikan dari buah surgawi yang agung? Detak jantung Hanli mulai meningkat saat ia mempertimbangkan kemampuan luar biasa dari botol kecil itu. Semakin dipikirkan, gagasan ini tampak semakin masuk akal. Botol kecil itu terbuat dari bahan yang berbeda dibandingkan dengan buah surgawi yang agung, tetapi itu juga merupakan bahan yang asal-usulnya belum dapat ia uraikan.
Dia memeriksa benda-benda di tangannya sebelum menghela napas sambil mengarahkan pandangannya ke botol kecil itu. Tiba-tiba, dia meletakkan buah surgawi yang agung di tanah sebelum membuka tutup botol kecil misterius itu. Setetes cairan hijau menetes tanpa suara ke buah tersebut. Adegan-adegan yang terjadi selanjutnya membuat Han Li merasa sangat gembira. Cahaya biru memancar dari tetesan cairan sebelum menghilang ke dalam buah surgawi yang agung. Cahaya biru cemerlang kembali terpancar dari mata Han Li saat ia meneliti kondisi internal di dalam buah tersebut. Begitu tetesan cairan hijau itu menghilang ke dalam buah, ia langsung menyatu dengan bintik cahaya putih di tengahnya. Beberapa saat kemudian, bintik cahaya putih yang redup itu sedikit membesar. Hati Han Li terenyuh melihat ini, tetapi tidak ada perubahan lebih lanjut pada cahaya putih setelah pengamatan lebih lanjut, dan cahaya biru di mata Han Li perlahan memudar. Dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi merenung sambil mempertimbangkan apa yang baru saja dilihatnya. Tampaknya hanya cairan hijau misterius dalam botol kecil itu yang berpengaruh pada buah surgawi yang agung. Dia tidak tahu apa tujuan dari titik cahaya putih itu, tetapi tampaknya satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan terus memberi cairan hijau itu kepada buah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, Han Li dengan hati-hati menyimpan botol kecil dan buah surgawi yang agung itu. Dia akan merendam buah dalam cairan hijau tersebut secara berkala. Tanpa sepengetahuan Han Li, pada saat yang sama cairan hijau itu menghilang menjadi cahaya putih di dalam buah surgawi yang mendalam. Sesuatu sedang terjadi di wilayah roh surgawi dari 3 wilayah manusia, yang berjarak ribuan kilometer dari kota surga yang dalam. Di tengah sebuah pulau kecil yang melayang puluhan ribu kilometer di udara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari dinding giok tembus pandang yang dipenuhi dengan rune emas dan perak. Pada saat yang sama, teriakan nyaring terdengar, menyebar ke seluruh pulau. 2 kultivator berjubah hijau yang duduk di depan dinding giok dengan mata tertutup, keduanya membuka mata secara bersamaan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Cahaya keemasan, mungkinkah harta roh ilahi lainnya telah muncul? Seru salah satu dari mereka. Kultivator lainnya tetap diam, tetapi matanya juga dipenuhi kegembiraan saat dia memandang dinding giok itu. Tiba-tiba, sekitar selusin berkas cahaya melesat dari berbagai lokasi di seluruh pulau, yang semuanya bertemu di dinding giok. Dalam sekejap mata, sekitar selusin kultivator berjubah hijau telah berkumpul di depan dinding, semuanya mengamati cahaya keemasan dengan penuh kegembiraan di mata mereka. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan dari dinding giok itu perlahan memudar, yang membuat belasan kultivator itu merasa gugup. Mereka semua menatap dinding giok itu tanpa berani berkedip, seolah-olah mereka takut kehilangan sesuatu. Baris ketiga rune emas di dinding giok tiba-tiba menjadi buram sebelum bergeser ke baris berikutnya. Sementara itu, baris teks emas baru muncul di baris ketiga yang kosong. Ekspresi para kultivator yang tadinya bersemangat langsung menegang. Semua orang menatap baris ketiga rune emas dengan ekspresi tercengang. Ini adalah artefak roh surgawi yang mendalam. Dan langsung naik ke peringkat ketiga begitu muncul. Setelah beberapa saat, seorang pria tua berjubah hijau bergumam pada dirinya sendiri, "Astaga, mungkinkah cobaan roh sejati lainnya akan segera menimpa alam roh kita?" Semua kultivator lainnya juga menyadari kemungkinan ini setelah mendengarnya, dan wajah mereka semua memucat, dengan ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Tak seorang pun dari mereka tampak ingin mengatakan apapun. Akhirnya, cahaya keemasan di dinding giok itu benar-benar memudar, dan semuanya kembali normal. Jika melihat ke atas, di atas dinding giok, terdapat sebuah lempengan perak sepanjang lebih dari 100 kaki yang melayang sekitar 10 kaki di atas dinding. Terdapat untaian teks emas pada lempengan tersebut yang bertuliskan, Chaotic Myriad Spirit Roll. Tidak lama setelah itu, bercak-bercak cahaya melesat keluar dari pulau tersebut, menuju ke 3 wilayah manusia dan 7 wilayah iblis.
Pada saat yang sama, di dalam area terlarang ras-ras yang lebih besar di dunia purba, perubahan serupa terjadi pada semua dinding giok di sana. Informasi yang sama disampaikan kepada semua ras, dan perkembangan ini telah mengejutkan semua petinggi di antara mereka. Tidak lama setelah itu, semua petinggi dari berbagai ras, termasuk ras manusia dan iblis, pun gempar. Tampaknya alam roh tidak berubah sama sekali, tetapi perubahan drastis sedang terjadi di bawah permukaan yang terlihat. Semua ras memperkuat pertahanan mereka sebagai antisipasi terhadap cobaan yang mungkin akan segera menimpa mereka. Tentu saja, sebagai dalang di balik semua ini, Han Li sendiri sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat ini ia sedang bermeditasi di gua tempat tinggalnya, bersiap untuk kembali ke kota surga dalam keesokan harinya. Waktu berlalu perlahan dan tepat saat fajar menyingsing di luar gua tempat tinggalnya, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Dia segera berdiri sebelum bergegas keluar dari ruangan rahasianya, langsung menuju salah satu ruangan para binatang buas. Han Li berdiri di luar ruangan binatang buas dan mengintip ke dalam melalui jendela, di mana dia benar-benar terpaku di tempatnya. Sebuah lubang seukuran kepala telah dibuat di dalam kepompong hitam besar di dalam ruangan, dan kepompong itu sekarang benar-benar kosong. Tepat di atas kepompong itu, ada awan hitam pekat yang melayang di udara, menciptakan pemandangan yang cukup misterius. Han Li cukup terkejut melihat ini, tetapi dia tetap mengucapkan mantra ke arah pintu ruangan dengan alis berkerut. Cahaya biru langsung memancar dari pintu saat sebuah batasan tak terlihat dicabut. Pintu itu perlahan terbuka, dan Han Li melangkah masuk ke dalam ruangan. Awan hitam di udara, yang berukuran sekitar 10 kaki, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kedatangan Han Li. Han Li menatap awan itu sebelum membuat segel tangan. Dia membuka mulutnya, dan sebuah manik hitam melesat keluar dari dalamnya. Itu tak lain adalah manik jiwa menangis yang telah dia sempurnakan sejak lama. Han Li mulai melafalkan sesuatu sambil menunjuk ke manik jiwa yang menangis. Cahaya hijau memancar dari manik-manik itu, dan permukaannya mulai berkedip secara tidak beraturan. Awan gelap di udara akhirnya mulai bereaksi. Hembusan angin yin yang kuat menyapu sekitarnya dan pada saat yang sama, kilat hitam menyambar di dalam awan diiringi serangkaian guntur yang menggelegar. Manik yang melayang di hadapan Han Li juga mulai bergetar, dan cahaya hijau yang terpancar darinya mulai menjadi jauh lebih terang. Ekspresi Han Li berubah setelah melihat ini. Dia bisa merasakan perlawanan dari awan gelap itu, seolah-olah awan itu mencoba menolak panggilan manik jiwa yang menangis. Setelah berevolusi, Weeping Soul Beast mengikuti jejak Six-Winged Frost Centipede, berusaha melepaskan diri dari kendali Han Li. Namun, Han Li kini telah memulihkan seluruh kekuatannya, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia segera mulai mengalirkan kekuatan sihirnya sambil menjentikkan 10 jarinya dengan cepat, mengucapkan segel mantra dengan warna berbeda, yang semuanya menghilang ke dalam manik jiwa menangis. Butiran itu mengeluarkan jeritan kestongkuan, setelah itu cahaya hijau terang yang terpancar darinya mulai meredup kembali. Pada saat itu, suara gemuruh dahsyat meletus dari awan gelap, diikuti oleh sesosok gelap yang muncul dari dalamnya di tengah kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk itu turun tepat di depan Han Li, menatap tajam manik hitam itu dengan tatapan penuh konflik di mata merahnya. Jantung Han Li berdebar kencang, tetapi begitu melihat penampilan makhluk-makhluk yang berdiri di hadapannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ekspresinya merupakan campuran antara keheranan, keterkejutan, dan kejengkelan. Sosok yang berdiri di hadapannya adalah Han Li, berjubah hitam lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa warna jubahnya berbeda, sosok itu benar-benar identik dengan Han Li hingga detail terkecil. Melihat ekspresi di wajah Han Li pun ikut memasang ekspresi yang sama, membuat Han Li merasa seperti sedang bercermin. Han Li terdiam cukup lama sebelum alisnya berkerut saat dia bertanya,
kau adalah binatang jiwa yang menangis. Han Li, yang berjubah hitam tersenyum malu-malu sambil menjawab, Tuan, saya. Jiwa yang menangis. Suaranya sangat serak, tetapi ia berbicara dengan kefasihan layaknya seorang bayi. Han Li telah memastikan identitas makhluk ini melalui hubungannya dengan manik jiwa menangis, tetapi dia masih terkejut mendengar jawaban binatang itu. Apakah kau telah mengambil wujud permanen atau telah mempelajari teknik transformasi? Mulut Han Li yang berjubah hitam ternganga mendengar ini, dan sepertinya ia bingung harus menjawab bagaimana. Han Li sedikit terkejut melihat ini sebelum senyum masam muncul di wajahnya. Binatang jiwa menangis baru saja memperoleh kecerdasan, tetapi bagaimana mungkin ia bisa langsung mengetahui segalanya? Ia harus menyuntikkan beberapa pengetahuan ke dalam pikiran binatang itu sebelum ia mampu merumuskan jawaban. Ini adalah tugas yang cukup sulit bagi kultivator lain, tetapi sangat mudah bagi Han Li. Dia tiba-tiba meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, diikuti oleh kilatan cahaya hitam, dan muncul sebuah jiwa baru berwarna hitam berukuran sekitar 1 inci. Ini tak lain adalah Nas Chen Soul kedua milik Han Li. Saat Han Li telah memulihkan kekuatan sihirnya, dia juga mewujudkan Nas Chen Soul kedua ini lagi. Namun, Nas Chen Soul ini masih hanya memiliki kekuatan Nas Chen Soul Stage, sehingga tidak banyak berguna bagi Han Li dalam pertempuran. Karena itu, Han Li berencana untuk memasukkannya ke dalam boneka untuk membantunya menjaga tempat tinggal di gua. Maka, jiwa yang baru lahir itu melesat keluar dan menghilang ke dalam tubuh Han Li yang berjubah hitam. Kilat hitam menyambar seluruh tubuh Han Li yang berjubah hitam, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Chapter 1329, Minion. Han Li menggunakan Nas Chen Soul kedua untuk secara perlahan menyuntikkan beberapa informasi tentang bahasa dan seni kultivasi ke dalam indera spiritual Weeping Soul Beast. Untungnya, dia mampu melakukan ini dengan Nas Chen Soul kedua sebagai media. Jika tidak ada kultivator transformasi dewa lain yang berani menggunakan metode penyuntikan seperti itu. Setelah beberapa saat, mata kayu Han Li yang berjubah hitam itu perlahan menjadi lebih jernih, seolah-olah telah memperoleh banyak pengetahuan. Han Li menarik segel tangannya sebelum melambaikan tangan ke arah binatang buas itu. Jiwa baru lahir kedua segera terbang keluar dari binatang jiwa menangis, namun cahaya spiritual yang berkilauan dari jiwa pertama telah meredup secara signifikan, tampak seolah-olah telah menghabiskan banyak energi selama proses tersebut. Jiwa yang baru lahir itu bergoyang sebelum menghilang kembali ke dalam tubuh Han Li. Sekarang kau mengerti apa yang kutanyakan, kan? Tanya Han Li. Binatang jiwa menangis itu berkedip, dan baru setelah sekian lama ia menjawab, aku meniru wujud guru, tetapi aku juga bisa berubah menjadi wujud lain. Meskipun telah memperoleh banyak pengetahuan, binatang jiwa menangis masih seperti bayi yang baru lahir, sehingga ia bahkan tidak tahu cara berbohong. Terlebih lagi, ia telah diasuh oleh Han Li untuk waktu yang lama, dan upayanya untuk melepaskan diri dari kendali Han Li hanyalah reaksi perlawanan bawah sadar. Setelah memperoleh kecerdasan, ia tidak lagi memiliki niat untuk melawan Han Li, dan malah menjadi sangat hormat kepadanya. Itulah mengapa ia memutuskan untuk berubah menjadi Han Li untuk transformasi pertamanya. Melalui hubungannya dengan manik jiwa menangis, Han Li dapat secara kasar memahami apa yang dipikirkan binatang jiwa menangis, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya, dan manik jiwa menangis menghilang ke tenggorokannya sebagai gumpalan asap hitam. Bisakah kau menunjukkan teknik transformasimu padaku? Han Li merasa cukup penasaran dengan kemampuan binatang jiwa menangis itu. Han Li yang berjubah hitam mengangguk sebelum mengeluarkan teriakan tajam. Tiba-tiba, jubah hitamnya robek dan bulu tebal panjang tumbuh di sekujur tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ukurannya membengkak. Drastis, berubah menjadi kera hitam raksasa setinggi sekitar 20 kaki dalam sekejap mata. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini. Jadi,
Teknik transformasi yang disebut-sebut itu hanyalah untuk kembali ke bentuk aslinya. Tepat ketika sedikit kekecewaan mulai muncul di hati Han Li, kera raksasa itu tiba-tiba mengeluarkan dengusan keras saat hembusan angin yin dan kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu di sekitarnya. Seketika itu juga, tubuhnya membesar lagi. Bulu di sekujur tubuhnya mulai berubah menjadi merah, dan 3 tanduk melengkung perlahan tumbuh dari atas kepalanya. Sebuah tonjolan juga muncul di dahinya, diikuti oleh mata iblis berwarna merah tua. Pada saat yang sama, wajahnya memanjang, dan giginya berubah menjadi taring tajam. Ia telah berubah menjadi roh jahat yang mirip dengan gambar di punggung binatang jiwa menangis, hanya saja tampaknya lebih ganas. Selain itu, tubuhnya yang besar memiliki tinggi sekitar 60 hingga 70 kaki, dan memenuhi seluruh ruangan binatang buas tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah munculnya 3 duri tulang hitam di punggung binatang jiwa menangis, masing-masing berukuran sekitar 10 kaki panjangnya. Ada juga ki hitam yang berputar di sekitar duri-duri ini, dan dia ingat dengan jelas bahwa roh jahat dalam pola di punggung binatang jiwa menangis tidak memiliki duri-duri tersebut. Namun, Raja Hantu tahap transformasi dewa yang telah dimangsa oleh binatang buas itu mampu memunculkan tombak tulang serupa dengan tangannya, mungkinkah keduanya saling berhubungan? Saat Han Li sedang merenungkan gagasan ini, tubuh binatang jiwa menangis tiba-tiba berubah menjadi awan gelap sebelum menyusut menjadi seekor monyet hitam kecil. Segera setelah itu, ia melompat ke kepompong hitam, merobeknya menjadi beberapa bagian sebelum memakannya dalam potongan-potongan besar. Han Li sedikit terkejut melihat ini sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Tidak butuh waktu lama bagi monyet kecil itu untuk melahap seluruh kepompong besar tersebut. Setelah itu ia mengeluarkan teriakan gembira dan melompat ke bahu Han Li, lalu berbaring di sana dengan mesra. Han Li mengelus kepala berbulu binatang jiwa menangis sebelum menyimpannya ke dalam gelang binatang rohnya. Setelah melakukan semua itu, dia pergi ke ruangan serangga terdekat untuk memeriksa kumbang pemakan emas. Kumbang-kumbang itu masing-masing telah mencapai panjang setengah kaki, dan dia sangat gembira melihatnya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan, dan cahaya biru menyala saat botol kecil berwarna hijau itu muncul kembali. Dia menatap botol kecil itu sejenak, mengusapnya tanpa suara dengan jarinya. Kalau dipikir-pikir, botol kecil misterius ini menjadi jauh lebih efisien di alam roh. Dahulu, dibutuhkan 7 hari untuk menghasilkan setetes cairan, tetapi waktu itu telah dipersingkat menjadi 3 hari di alam roh. Hal yang paling mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa fenomena yang muncul dari terciptanya cairan di malam hari juga telah diminimalkan. Dahulu, saat bermandikan cahaya bulan, berbagai fenomena aneh akan muncul, tetapi sekarang hanya memancarkan cahaya putih redup di bawah sinar bulan. Kecuali jika seseorang memeriksanya dari jarak dekat, mustahil untuk mengetahui bahwa benda itu memang bercahaya. Bahkan jika benda itu tidak berhasil menarik perhatian seseorang, mereka hanya akan mengira itu adalah harta karun kelas rendah. Han Li menemukan hal ini setelah ia memulihkan kekuatan sihirnya. Hampir dapat dipastikan bahwa 7 bulan di alam roh serta peningkatan kelimpahan ki spiritual di sini bertanggung jawab atas perubahan-perubahan ini. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Han Li. Tidak hanya ia mampu mengekstrak cairan hijau dari botol kecil itu dengan lebih teratur, botol itu juga menjadi lebih sederhana dan tidak mencolok. Ia bahkan bisa menggunakan botol kecil itu di tempat umum pada beberapa kesempatan tanpa takut diperhatikan oleh siapapun. Han Li merenungkan situasi itu sejenak sebelum menyimpan botol kecil tersebut. Dia juga menyimpan kumbang pemakan emas dan binatang kirin macan tutul ke dalam gelang binatang rohnya sebelum meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar ada orang yang mengincar sebidang tanah roh miliknya, jadi wajar saja dia tidak akan meninggalkan barang penting apapun di tempat tinggalnya di dalam gua. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru muncul dari dalam kabut 5 warna, bergerak menuju kota surga dalam.
Beberapa hari kemudian, berkas cahaya itu melewati tembok kota besar yang tingginya beberapa puluh kaki, dan tiba di kota Deep Haven. Pada kesempatan ini, Han Li sudah familiar dengan tempat ini, jadi dia dengan cepat tiba di depan menara biru yang megah itu. Saat itu tidak banyak kultivator yang keluar masuk menara, dan Han Li melangkah masuk dengan santai. Menurut apa yang diceritakan Zhao Hugui kepadanya, tidak ada alasan baginya untuk terburu-buru pergi dan melaporkan rencananya di Tanah Roh. Sebaliknya, ia mengunjungi sebuah tempat di menara yang dikenal sebagai Aula Perisai Surgawi terlebih dahulu, dan diberi satu set perisai biru tua. Selama pertarungannya memperebutkan Tanah Roh melawan pria bermarga Weng, lawannya juga mengenakan baju zirah ini, dan baju zirah inilah yang meredam kekuatan pukulan Han Li di tahap akhir pertarungan mereka. Kemudian, ia mencari salah satu pengawal besi hitam di dalam menara dan menanyakan keberadaan regu ke-56 di tim ketiga, lalu ia langsung menuju ke lokasi tersebut. Setelah melalui serangkaian liku-liku, dia akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang yang tampak biasa saja. Di atas gerbang terdapat sebuah tanda yang bertuliskan C56 dalam teks kuno. Han Li menatap pembatas putih berkilauan di gerbang itu sebelum membalikkan telapak tangannya, lalu sebuah liontin giok biru muncul di tangannya. Dia melambaikan liontin giok itu ke arah gerbang, yang kemudian diikuti oleh pancaran cahaya biru yang melesat keluar, dan penghalang putih di gerbang itu langsung lenyap. Dengan tangan satunya, dia mendorong gerbang itu dengan santai, dan gerbang itu terbuka dengan cukup lancar. Dia berjalan melewati gerbang dan mendapati dirinya berada di sebuah aula yang luas. Terdapat beberapa meja dan kursi di dalam aula, serta dua lorong di kedua sisi aula, yang tampaknya mengarah ke tempat lain. Saat itu, ada dua kultivator yang mengenakan baju zirah hitam duduk bersebelahan, mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Keduanya langsung menoleh ke arah Han Li dengan ekspresi terkejut setelah kedatangannya. Han Li mengarahkan pandangannya ke arah kedua pria itu, dan langsung mengangkat alisnya. Sungguh kebetulan, salah satu dari kedua pria itu tak lain adalah pria bermata hijau dengan nama keluarga Zuo yang telah membawa Han Li ke Istana Roh Terbang. Secerca pengakuan muncul di wajahnya saat melihat Han Li, setelah itu ia buru-buru berdiri dan memberi hormat dengan membungkuk. Salam, Senior Han, mungkinkah Anda pemimpin regu baru kami? Memang, aku telah ditugaskan sebagai pemimpin regu ke-56. Mulai sekarang aku akan berada di bawah pengawasanmu. Han Li tersenyum sambil melemparkan liontin gioknya dengan santai ke udara. Jantung pria itu berdebar kencang saat ia menangkap liontin giok tersebut. Ia dengan hati-hati memeriksa liontin giok itu sebelum mengembalikannya kepada Han Li dengan cara yang lebih hormat. Zuo Chong dari skuad ke-56 memberi hormat kepada ketua skuad. Setelah identitas Han Li terverifikasi, pria lainnya, seorang pria kurus yang tampak berusia sekitar 30-an, juga buru-buru berdiri. Dongguo Feng memberi hormat kepada ketua regu. Han Li melambaikan tangan untuk menepis formalitas sebelum bertanya, apakah hanya kalian berdua di sini? Selain pendeta Taoma dan Perisu yang tidak ada di sini, para Taois lainnya sedang bermeditasi di ruang kultivasi hening. Kami berdua di sini untuk berpatroli. Apakah Anda ingin saya memberitahu semua orang tentang kedatangan Anda, Senior? Tanya Zuo Chong. Tidak perlu mengganggu mereka. Aku baru saja tiba di kota Deep Haven dan belum terlalu mengenal tempat ini, jadi kau bisa memperkenalkan aku tentang regu kita, jawab Han Li sambil tersenyum. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu, Senior, Zuo Chong langsung berjanji. Selama periode waktu berikutnya, dia memperkenalkan semua anggota regu mereka kepada Han Li, kemudian juga menjelaskan misi patroli yang ditugaskan kepada regu mereka. Saat Han Li sedang mendengarkan perkenalan tersebut, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba melesat masuk ke aula, meluncur langsung ke arah mereka bertiga. Zuo Chong dan Dongguo Feng saling melirik saat melihat cahaya keemasan itu, tetapi tak satu pun dari mereka melakukan apapun.
Sebaliknya, Han Li dengan santai membuat gerakan meraih, dan cahaya keemasan itu langsung jatuh ke tangannya sebagai pedang emas kecil, yang terpasang pada selembar giok merah. Sebelum Han Li sempat mengeluarkan gulungan giok itu, seseorang tiba-tiba mendorong gerbang aula dari luar. Bersamaan dengan itu, suara halus seorang pria terdengar. Hehe, apakah itu pedang utusan dari atasan kita? Sepertinya aku tidak terlambat. Hah, kau, seorang pendeta Tao yang anggun melangkah masuk ke aula sebelum terhuyung-huyung saat melihat Han Li. Saudara Ma, ini senior Han, dia ditugaskan menjadi ketua regu kita, Zuo Chong buru-buru memperkenalkan. Senior Han, junior ini memberi hormat kepada senior Han. Sedikit rasa terkejut muncul di wajah pendeta Tao itu saat ia bergegas menghampiri Han Li sebelum memberi hormat. Tidak perlu formalitas, rekan Taoisme. Sepertinya Anda telah mencapai puncak tahap jiwa baru lahir akhir, yang berarti Anda hanya selangkah lagi menuju tahap transformasi dewa. Itu sangat layak untuk dirayakan. Han Li dengan saksama mengamati pendeta Taois itu sebelum senyum hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Chapter 1330, Rawa Fajar yang mengambang. Anda memiliki mata yang tajam dan jeli, senior Han. Sayangnya, saya sudah terjebak di tingkat kultivasi ini selama beberapa ratus tahun. Saya tidak yakin apakah saya akan mampu mengambil langkah terakhir itu sebelum umur saya habis, jawab pendeta Tao itu sambil tersenyum kecut. Han Li membalasnya dengan senyum tipis, dan tidak mengatakan apapun. Dia menarik gulungan giok merah dari pedang emas kecil itu sebelum memeriksa isinya dengan indera spiritualnya. 3 kultivator lainnya menunggu dengan sabar di samping. Beberapa saat kemudian, Han Li menarik indera spiritualnya dari gulungan giok dan mengucapkan nama sebuah tempat. Rawa Fajar yang mengambang. Apa? Bagaimana mungkin tempat itu? Seru Zuo Chong setelah mendengar ini. Dongguo Feng dan pendeta Taois juga terkejut dengan perkembangan ini. Kenapa? Ada yang salah dengan tempat itu? Tanya Han Li dengan alis berkerut. Itu pernyataan yang meremehkan. Tempat itu sering dikunjungi oleh makhluk dari ras lain, dan banyak rekan Taois kita tewas di sana setiap tahun. Itu tempat yang sangat berbahaya, jelas Zuo Chong dengan suara muram. Dan kita akan menjadi satu-satunya regu yang berpatroli di tempat ini. Tanya Han Li dengan sedikit rasa terkejut di wajahnya. Kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Rawa Fajar mengambang adalah tempat yang sangat luas, bahkan jika kita terbang tanpa henti, tetap akan membutuhkan waktu setengah bulan untuk mengelilinginya. Secara umum, akan ada 4 atau 5 regu yang berpatroli di tempat itu. Sekaligus, jelas pendeta Taoisme. Jika kita bukan satu-satunya regu di sana, maka kita tidak punya alasan untuk mengeluh. Kita hanya perlu lebih berhati-hati, kata Han Li dengan nada acuh tak acuh. Senior Han, Anda mungkin tidak tahu, tetapi 2 tahun lalu, pemimpin Suan Guang dari regu ke-12 diserang oleh makhluk suku bayangan di Rawa Fajar mengambang, dan dia tewas di tempat kejadian bersama 2 rekannya. Senior Suan Guang sudah menjadi kultivator transformasi dewa tingkat menengah pada saat itu. Dongguo Feng menjelaskan dengan ekspresi ketakutan. Begitukah? Ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah setelah mendengar ini. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari lorong di kedua sisi aula saat beberapa orang lagi muncul. Di antara mereka ada 5 pria dan seorang wanita, 2 di antaranya pria lanjut usia, 2 lainnya tampak seperti pasangan parubaya, dan 2 sisanya adalah seorang pria muda yang tampak berusia akhir belasan tahun, serta seorang pria bertubuh kekar yang tampak bersemangat. Mereka jelas adalah anggota regu yang sedang bermeditasi di ruang kultivasi yang sunyi, dan mereka muncul karena entah bagaimana mereka telah diberi tahu tentang kedatangan pedang pembawa pesan. Mereka semua tentu saja cukup terkejut melihat Han Li sebelum memberi hormat dengan membungkuk setelah perkenalan yang dilakukan oleh Zuo Chong. Han Li tentu saja membalas dengan sopan. Setelah mengamati anggota regu itu dengan indera spiritualnya, dia melirik sekilas remaja yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang bermarga Ying.
Ini adalah puncak dari tahap jiwa yang baru lahir, sama seperti pendeta Taoisme dan Zuo Chong. Yang mengejutkan, dua orang dengan tingkat kultivasi terendah adalah sepasang pria lanjut usia. Setelah mengetahui bahwa mereka akan dikerahkan untuk berpatroli di rawa fajar terapung, mereka semua menjadi sangat khawatir. Baiklah, kita tidak bisa mengubah perintah yang dikeluarkan oleh atasan kita, jadi kita harus lebih berhati-hati dalam beberapa tahun ke depan. Mari kita berangkat besok, pastikan kalian semua siap untuk perjalanan kita saat itu. Han Li memberikan beberapa instruksi sebelum memasuki salah satu lorong. Kemudian, ia menemukan ruang kultivasi yang tenang untuk dirinya sendiri dan menetap di sana. Reaksi acuh tak acuh Han Li membuat semua kultivator yang hadir semakin khawatir. Pada akhirnya, semua orang menoleh ke Zuo Chong. Pemuda yang tampak masih remaja itu bertanya, "Saudara Zuo, apakah Anda sudah memberitahu Senior Han tentang bahaya rawa fajar mengambang?" "Tentu saja aku sudah melakukannya, tapi sepertinya dia tidak benar-benar menganggapku serius." Zuo Chong menghela napas pelan. "Lagi pula kita tidak punya pilihan. Perintah itu dikeluarkan oleh Dewan Tetua, apa yang akan kita lakukan?" "Menentang perintah itu," kata wanita di antara mereka dengan suara pasrah. "Jelas kita tidak bisa menolak perintah itu, tetapi setidaknya kita harus memperingatkan Senior Han tentang bahaya rawa agar dia bisa menangani situasi ini dengan lebih hati-hati. Jika kita benar-benar bertemu dengan makhluk-makhluk kuat dari ras asing itu, setidaknya kita harus bersiap," kata pendeta Taoma sambil mengelus janggutnya dengan cemas. Zuo Chong terdiam sejenak sebelum berkata, "Tidak perlu terlalu khawatir, semuanya. Rawa fajar mengambang memang tempat yang cukup berbahaya, tetapi makhluk-makhluk yang benar-benar kuat dari ras asing masih cukup langka di sana. Selain itu, karena betapa berbahayanya rawa tersebut, kita akan menerima hadiah yang besar atas usaha kita, dan kita akan dapat beristirahat panjang setelah misi patroli ini. Selama kita dapat bertahan hidup beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar kita akan ditugaskan ke daerah yang kurang berbahaya setelahnya. Kalian semua telah mendengar apa yang dikatakan Senior Han, kembalilah dan persiapkan perjalanan kita besok." Tidak ada orang lain yang memiliki kontribusi berarti untuk diskusi tersebut, sehingga mereka hanya bisa pergi di tengah suasana yang agak suram. Saat ini, Han Li sedang duduk bersila di dalam ruang kultivasi yang sunyi, dan ada cahaya keemasan samar yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Ia tampak sedang bermeditasi dalam-dalam, tetapi ada lingkaran cahaya keemasan yang berkedip-kedip tak beraturan di belakang kepalanya, menciptakan pemandangan yang agak aneh. Sehari berlalu begitu cepat. Ketika Han Li membuka matanya kembali dan keluar dari ruang kultivasi yang sunyi, Zuo Chong dan semua orang sudah menunggunya di sana. Mereka semua segera berdiri dan memberi hormat saat melihat Han Li. Han Li melambaikan tangannya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah seorang kultivator wanita yang cantik. Wanita ini tampak berusia sekitar 20-an, dan kulitnya yang putih bersih hampir tembus pandang. Matanya berkilauan seperti sepasang bintang terang, dan Han Li diliputi rasa familiar saat memandanginya, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Secerca kejutan terlintas di mata Han Li saat menyampaikan pengamatan ini. "Senior Han, ini Perisu, dia adalah keturunan langsung dari seorang kultivator tingkat tinggi," pendeta Taoma memperkenalkan sambil tersenyum. Hati Han Li berdebar mendengar hal itu, tetapi dia hanya mengangguk dengan ekspresi tenang. Kultivator wanita itu juga tampak memiliki kepribadian yang agak dingin dan acuh tak acuh, dan dia hanya memberikan salam singkat kepada Han Li sebelum terdiam. "Jika semua orang sudah berkumpul, mari kita berangkat." Han Li tak menunda lagi dan memimpin semua orang keluar dari aula, langsung menuju aula batu teleportasi di dekatnya. Aula ini dijaga oleh kelompok kultivator lain, dan terdapat sebuah peti emas di dalam aula, tetapi tidak perlu menggunakan harta karun itu karena teleportasi hanya akan menempuh jarak yang relatif pendek. Setelah menyerahkan lencana identitasnya untuk diperiksa,
regu mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang untuk diteleportasi dalam sesi terpisah. Di tengah 3 kilatan cahaya putih berturut-turut, ke-11 anggota regu itu diteleportasi keluar dari kota Deep Heaven dan muncul di tempat yang asing. Setelah menghilangkan rasa pusing akibat teleportasi, Hanli memeriksa sekelilingnya, dan alisnya sedikit mengerut. Mereka berada di dalam sebuah ruangan batu kecil dengan formasi teleportasi satu arah di bawahnya. Terdapat berbagai jenis rune yang diukir di dinding, semuanya berkedip-kedip dan tampak diselimuti oleh suatu pembatasan. Pendeta Taoisme dan para kultivator lain yang telah diteleportasi ke tempat ini sebelumnya sedang menunggu mereka di luar formasi. Hanli keluar dari formasi teleportasi dengan tenang sebelum melangkah menuju pintu ruang batu. Kemudian, ia mengeluarkan liontin giok birunya dan melambaikannya ke arah pintu. Semburan cahaya biru segera melesat keluar, dan rune di pintu berkedip sebelum perlahan dibuka, memperlihatkan lorong yang mengarah ke atas dengan lebar sekitar 10 kaki. Hanli langsung melesat ke lorong sebagai seberkas cahaya biru. Ke-10 bawahannya juga dengan tergesa-gesa melepaskan teknik gerakan mereka untuk mengejar. Tidak lama setelah orang terakhir meninggalkan ruangan batu itu, cahaya spiritual memancar dari pintu, dan perlahan pintu itu tertutup kembali. Sementara itu, Hanli telah muncul dari lorong dan berdiri di udara di atas sebuah gunung kecil, mengamati sekitarnya dari tempat yang strategis di atasnya. Saat ini mereka berada di tengah-tengah rangkaian pegunungan yang tandus dan gersang. Sekitar 50 km di belakang mereka, hamparan cahaya putih yang luas dapat terlihat, di baliknya terbentang tembok kota yang besar. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, semua orang masih dapat melihat cahaya spiritual yang menakjubkan memancar dari rune-rune di tembok kota. Hanli menatap tembok kota itu lama sekali dengan ekspresi termenung di wajahnya. Sejauh yang dia ketahui, tembok kota surga dalam yang menghadap dunia purba tidak memiliki gerbang. Manusia atau iblis manapun yang ingin mengakses kota dari sisi ini harus melakukannya melalui formasi teleportasi di dalam kota. Dengan pengaturan ini, pembatasan yang diberlakukan pada tembok kota akan mencegah makhluk dari ras asing untuk dapat menyusup ke kota. Namun, Hanli tidak tertarik dengan hal itu. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Di sana, ia disambut oleh pemandangan deretan pegunungan hijau subur dengan ukuran yang berbeda-beda. Suasana damai dan tenang tergambar di sana, membuat sulit dipercaya bahwa tempat itu terletak di dunia purba. Menurut peta, yang disebut Rawa Fajar mengambang berjarak sekitar 5.000 km dari tempat ini. Karena medan yang khusus di sana, indera spiritual para kultivator terganggu, yang menjadikannya tempat yang sempurna bagi mata-mata dari ras asing untuk mengamati kota surga dalam dari jauh. Oleh karena itu, kota Deep Heaven tidak punya pilihan selain mengerahkan kelompok kultivator untuk secara rutin berpatroli di daerah tersebut. Namun, semua mata-mata dari ras asing itu cukup kuat dan sangat mahir dalam teknik penyembunyian. Akibatnya, banyak manusia secara teratur menjadi mangsa makhluk-makhluk ini dan binasa di dalam rawa. Inilah sebabnya mengapa tempat itu dianggap sebagai salah satu daerah paling berbahaya untuk ditugaskan berpatroli, dan semua kultivator yang bertugas berpatroli berdoa agar mereka tidak ditugaskan ke tempat terkutuk ini. Namun, Hanli telah ditugaskan ke daerah ini, jadi dia harus lebih berhati-hati selama beberapa tahun ke depan. Dengan mengingat hal itu, dia melirik kelompok kultivator di belakangnya sambil memberi instruksi, "Ayo pergi." Dengan demikian, 11 anggota skuad mereka melesat ke kejauhan sebagai garis-garis cahaya. Jarak lebih dari 5.000 km tentu tidak sulit ditempuh oleh sekelompok kultivator di atau di atas tahap jiwa baru lahir. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama sebelum Hanli melihat tujuan mereka di kejauhan. Cahaya hijau yang bergejolak muncul pertama kali di bidang pandangannya. Setelah mendekat, Hanli berhasil mengidentifikasi bahwa itu bukanlah garis hijau, melainkan hamparan kabut tebal yang luas.
Dia sedikit memperlambat gerakannya saat membalikkan satu tangannya, dan sebuah lempengan formasi khusus muncul di atas telapak tangannya. Han Li menunjuk lempengan formasi itu dengan jarinya, dan lapisan cahaya merah langsung menyala di permukaannya. Pada saat ini, semua kultivator di belakangnya juga mengeluarkan lempengan formasi yang identik dan melakukan hal yang sama. Lempengan formasi ini dikenal sebagai lempengan roh asing, dan merupakan harta karun yang diberikan kepada semua kultivator dari kota surga dalam yang sedang bertugas patroli. Harta karun ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi keberadaan makhluk dari ras asing dalam jarak tertentu. Keterbatasan pelat ini adalah efek deteksinya hanya berlaku ke satu arah, tetapi dengan banyaknya pelat yang dipanggil sekaligus, yang semuanya berfokus pada arah yang berbeda, terbukti sangat berguna. Dengan demikian, Han Li dan kelompoknya membawa lempengan formasi di tangan mereka sambil memperlambat laju dan dengan hati-hati memasuki kabut. Tak lama kemudian, mereka semua menghilang. Bersambung ke chapter 1331. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Daud dapat segera menerobos kemacetan.